Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan problem yang berkaitan dengan kesetimbangan. Saya akan menerapkan sigma torsi sama dengan 0 untuk menyelesaikan soal kesetimbangan ini. Jadi Anda diharapkan sudah mengerti mengenai torsi, ya harus di luar kepala itu. Sekarang lihat nomor 1, ada dua batu bata mungkin identik ditumpuk. Hitunglah X agar batu bata dalam keadaan setimbang. Sebenarnya sih kalau ini nggak usah dihitung ya. Nah, coba kita buktikan dengan torsi, walaupun kita sudah tahu jawabannya. Oke, saya membuat garis merah di sini ya. Saya bagi dua, nanti saya ambil torsi di titik A ya, untuk dua batu bata yang bertumpuk ini. Kalau ini saya misalkan X jaraknya dari ujung sini ke ujung situ ya, itu X. Nah, panjang batu batanya ini kan L. Nah, jadi nanti saya akan menggambar titik berat. Nah, dari bagian batu bata yang sebelah kiri ini saya namakan beratnya W1. Jadi B1 itu adalah berat yang bagian ini saja ya. Terus kemudian ini juga punya berat bagian yang kanan, saya beri nama W2. Dan ini pasti titik beratnya di tengah-tengah karena homogen ya. Batu batanya homogen, serba sama. Massa jenisnya sama semua. Jadi ini beratnya W1, sedangkan yang kanan beratnya adalah W2. Jadi kalau begitu nanti jarak titik berat W1 ke garis merah ini adalah setengah X ya. Nah, yang ini berapa? Ya jelas L min X kan. Kalau di sini X, di situ L min E, ya kan? Oke, nah coba perhatikan baik-baik. Berat itu kan M kali G kan ya. Nah, saya urai, massa itu rho kali V. A itu adalah luas penampang dari batu batanya. Cuma gambar saya ini gambar dua dimensi ya. Jadi gambar dua dimensi. Jadi luas penampangnya tidak tampak di sini. Jadi volume batu bata luas penampang dikalikan dengan panjangnya ini ya, dengan panjangnya. Kalau sambil simbolnya L kecil itu berarti ini menyimbolkan panjang bagian dari batu bata gitu. Oke, terus kemudian kalau begitu, karena ini homogen, rho-nya, A-nya, G-nya sama nanti. Jadi W itu berbanding lurus atau sebanding dengan bagian panjang batu bata aja. Iya kan? Nah, oleh sebab itu nanti kita gunakan L untuk mengganti W-nya. Kita ambil syarat sigma torsi di A sama dengan 0. Nah, di sini ya, sama dengan 0. Artinya sigma torsi putar kiri harus sama dengan sigma torsi putar kanan, karena namanya juga kesetimbangan ya. Sigma torsi putar kiri dihasilkan oleh W1 ya. W1 dikalikan jaraknya ke poros. Kita pakai lengan tegak lurus ya untuk menghitung torsinya. Jadi ini W1 kita perpanjang, jaraknya ke titik A ini adalah setengah X. Jadi W1 dikalikan dengan setengah X. Kemudian torsi yang dihasilkan W2 ini putar kanan dikalikan dengan jaraknya ke poros. Jadi garis kerja W2 ini kan jaraknya ke poros itu adalah setengah dari L min X. Nah, ini torsi yang dihasilkan oleh W2. Nah, oke, sekarang W1 ini saya ganti dengan X. Jadi beratnya bagian dari bata yang kiri, beratnya W1 itu saya ganti dengan panjangnya X. Karena W sebanding dengan panjangnya. Jadi ini X, sedangkan W2 saya ganti dengan panjangnya L min X. Setengahnya ini bisa saya coret ya. Nah, tapi ini saya kalikan dulu ini kan ya, setengah X kuadrat, terus ini setengah L min X kuadrat, lalu setengahnya saya coret. Kalau setengahnya saya coret, berarti saya dapatkan X kuadrat sama dengan L min E kuadrat. Ayo sekarang kita kuadratkan ini, L kuadrat min 2LX plus X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini bisa hilang, jadi 2LX sama dengan L kuadrat. Sehingga X-nya adalah setengah L. Jadi kalau begitu supaya batu bata ini setimbang, X-nya itu harus setengah dari panjang batu bata. Jadi sekali lagi sebenarnya soal ini tidak perlu dihitung pakai sigma torsi. Kalau ini hanya dua tumpukan batu bata, nah kalau mau setimbang pasti berat yang kiri dengan yang kanan itu kan harus sama. Sehingga panjangnya harus sama kiri kanan itu. Sehingga yang kiri setengah L, yang kanan pasti juga setengah L. Seperti itu logikanya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau ada 3 tumpukan batu bata? Nah, ini 3 batu bata mungkin identik ditumpuk. Hitunglah X agar batu bata dalam keadaan setimbang. Kita ngitung ininya.
Tapi kalau dua tumpukan tadi kita sudah menemukan jarak ini ke sini kan setengah L. L itu panjang batu bata kan. Nah ini X-nya yang kita cari untuk 3 tumpukan batu bata. Coba saya jawab sekarang, kita gambar garis merah putus-putus dulu. Nah ini saya namakan titik A, ini sebagai syarat sigma torsi sama dengan 0. Nanti saya ambil di titik A karena benda ini dalam keadaan setimbang. Nah terus kemudian perhatikan bagian batu bata yang kiri, yang ini beratnya saya namakan W1 ya, titik beratnya di tengah-tengah karena mungkin. Terus kemudian yang ini juga punya beratnya di tengah-tengah ya, titik beratnya tengah-tengah, beratnya adalah W2 untuk bagian yang kedua. Terus kemudian di sini juga punya berat bagian batu bata yang ketiga ini, jadi W3 beratnya, terus kemudian yang ini W4 beratnya ya. Oke, sekarang kalau panjangnya ini ke sini itu kan setengah L plus X ya, setengah L plus X. Nah sedangkan yang ini tentu saja setengah L min X. Kalau ini saya jumlahkan dengan itu kan jadinya L kan ya. Oke, terus kemudian yang ini itu L min X karena ke sana itu X ya. Jadi yang di sini L min X karena panjang batu bata itu L. Nah terus kita terapkan syarat sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. Artinya sigma torsi putar kiri sama dengan sigma torsi putar kanan. Nah, yang putar kiri terhadap A itu adalah W1. W1 dikalikan berapa? Ya jaraknya ke titik A, garis kerja W1 ini. Jadi jaraknya ke titik A itu sama aja dengan mencari ini kan. Nah, ini berapa jaraknya? Jaraknya ini berarti separuh dari setengah L plus X, ya kan? Nah, terus kemudian yang dihasilkan W2, torsinya adalah W2 dikalikan dengan setengah X. Jadi ini ke sini jaraknya adalah setengah X ini ya. Oke, terus kemudian yang putar kanan W3 dikalikan jaraknya ke poros, yaitu setengah dari setengah L min X. Kemudian W4 dikalikan dengan jaraknya ke poros, ini adalah setengah dari L min X. Kemudian W1 saya ganti dengan panjangnya. W1 itu panjangnya adalah setengah L plus X, saya ganti itu. W2 itu X, W3 setengah L min X, W4 itu L min X. Nah, terus kemudian perhatikan di sini saya bisa mencoret setengahnya. Saya bisa mencoret setengahnya ya. Setengahnya saya coret. Nah, perhatikan sekarang perkaliannya. Setengah L kali setengah L itu seperempat L kuadrat, ya kan? Terus kemudian di sini ada setengah LX ditambah setengah LX, jadi LX. Terus kemudian E kali X, E kuadrat. Nah, ini E kuadrat kan? Nah, kalau ruas kanan ini saya kalikan dapatnya seperti ini. Seperempat L kuadrat min LX plus E kuadrat plus L kuadrat min 2LX plus E kuadrat. Nah sekarang kita coret seperempat L kuadratnya kita coret, E kuadrat kita coret. Akhirnya kita dapatkan bahwa ini kan min 3LX ya. Pindah ke ruas kiri jadi 4LX. Ini tinggal L kuadrat sendirian di ruas kanan. Jadi kalau begitu X-nya dapat seperempat L. Nah, yang soal nomor 2 ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cara mudah dengan memakai logika simetri berat. Coba perhatikan ya. Ini saya gambar sumbu Y-nya melalui titik A, terus kemudian saya gambar sumbu X. Berarti A itu merupakan pangkal koordinat. Nah, batu bata ini kita pecah menjadi 4 bagian yang sama ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga kita pecah yang bawah 1, 2, 3, 4 menjadi 4 bagian yang sama. Berarti ini panjangnya adalah seperempat L ya, karena panjang seluruhnya L. Dengan demikian kalau kita lihat Y ini merupakan sumbu simetri berat. Artinya begini, kalau ini saya potong, nah bagian benda yang kiri ini berbentuk huruf L kan. Kalau ditimbang itu akan sama dengan bagian yang kanan, bentuknya juga huruf L. Jadi berat yang kiri sama dengan berat yang kanan. Ya tentu saja kalau begitu X yang dicari itu adalah seperempat dari panjangnya batu bata gitu ya. Alasannya karena sumbu Y adalah sumbu simetri berat ya. Jadi tidak perlu dihitung pakai sigma torsi sama dengan 0 terhadap titik A. Ya pasti itu seperempat L. Nah yang nomor 3, ada 4 batu bata mungkin identik ditumpuk. Hitunglah X agar batu bata dalam keadaan setimbang. Lah sekarang 4. Kalau 2 tadi jarak ini ke sini kan setengah L. Kalau tumpukannya tadi 3, itu jaraknya ke sini seperempat L. Sudah ketemu kan tadi ya. Nah sekarang ini kalau tumpukannya 4, X ini nilainya berapa ya? Coba kita cari. Saya garis dulu, lurus. Nah masing-masing bagian berat saya gambar di sini. Ini berat yang kiri, berat W1.
terus kemudian ini beratnya W2, yang ini W3, terus yang ini ada beratnya juga W4, kemudian bagian batu bata yang ini beratnya W5, kemudian yang terakhir ini beratnya adalah W6. Nah, titik beratnya semua di tengah-tengah karena batu bata itu homogen. Oke, nah sekarang panjangnya, ini ke sini panjangnya kan 3/4L plus X ya. Oke, nah ini kan X, setengah L tambah 1/4L kan 3/4. Ya, 3/4L ditambah X. Berarti cepitan ini panjangnya adalah 1/4L min X. Perhatikan, kalau ini saya jumlah dengan itu, hasilnya kan L kan. Ya, ini saya jumlah dengan itu, hasilnya L. Memang panjang batu batanya itu L seluruhnya. Oke, sekarang mari kita lihat berikutnya panjang yang ini itu 3/4L min X. Ya kan? Nah ini kalau nggak percaya jumlahkan seluruhnya, 1/4L tambah 3/4L X ditambah min X kan L jadinya. Ya kan? Oke, terus kemudian yang ini berarti L min X. Karena panjang seluruhnya di sini adalah L, yang ke situ X. Jadi panjang ke sini itu L min X. Nah, terus kita terapkan syarat sigma torsi terhadap A sama dengan 0, artinya sigma torsi putar kiri harus imbang dengan sigma torsi putar kanan. Nah, yang putar kiri siapa? W1 ini terhadap titik A ya. Berapa jarak garis kerja W1 terhadap poros A? Ya sama dengan jarak ini. Sama dengan jarak ini. Berapa jarak ini ya? Nah, jarak ini adalah separuh dari 3/4L plus X. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang dihasilkan W2, torsinya berapa? W2 dikalikan separuh dari jarak ini ke sini. Nah, itu berarti 1/4L ditambah X, separuhnya itu ya. Oke, terus kemudian W3. W3 itu panjangnya X di sini. Jadi W3 dikalikan dengan setengah X, karena ini tengah-tengah ya. Jadi ini ke sini setengah X. Nah, terus kemudian W4 jaraknya ke garis merah ini, yang merupakan lengan torsinya, yaitu 1/4L min X dikalikan setengah kan ya. Oke, terus W5 berarti dikalikan setengah 3/4L min X, terus kemudian W6 dikalikan setengah L min X. Nah, sekarang beratnya saya ganti dengan panjangnya. Jadi W1 saya ganti 3/4L plus X, W2 saya ganti dengan 1/4L plus X, W3 saya ganti dengan X, W4 saya ganti dengan 1/4L min X, W5 saya ganti dengan 3/4L min X, W6 saya ganti dengan L min X. Nah, akhirnya kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Ini setengahnya dicoret saja. Setengahnya dicoret, jadi semua suku kok ada setengah, dicoret aja. Jadi hasilnya sama dengan persamaan seperti ini. Terus saya kuadratkan, lihat saya kuadratkan. Ini 9/16L kuadrat, 3/2 LX, X kuadrat, ini kuadratkan 1/16L kuadrat. Nah, ini ada setengah LX, nah X kuadrat, terus ini X kuadrat. Oke, yang ruas kiri kalau Anda kuadratkan nanti ketemunya seperti ini. Lalu kita coret aja, 9/16, 9/16L kuadrat dicoret. Kemudian X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Ini di ruas kiri, kok ini ruas kanan, ya habis. Nah, terus kemudian 1/16-nya juga bisa kita coret, ya. Karena ada di ruas kiri dan kanan ini. Nah, oke, jadinya adalah ini berapa? 2LX kan? Coba lihat, 3/2 LX ditambah setengah LX, 2 LX. Ya kan? Min setengah LX, min 3/2 LX. Nah, ini saya tulis L kuadrat min 2LX. Nah, tetapi ini perhatikan di sini, ini kan min 2LX, min 2LX, berarti min 4LX pindah ke ruas kiri. Jadinya 6LX. 6LX sama dengan L kuadrat. Oleh sebab itu, X-nya dapatnya adalah 1/6L. Nah, oke, sekarang kalau begitu pada pola kesetimbangan batu bata akan berlaku bahwa kalau tumpukan 2 batu bata, jarak ujung ke ujungnya setengah L. Tetapi kalau tumpukan 3 batu bata, 1/4L. Kalau tumpukan 4 batu bata, 1/6L. Kalau tumpukan 5 batu bata, 1/8L. Jadi polanya kalau kita lihat, penyebutnya ini berupa bilangan genap ya. Jadi 2, 4, 6, 8. Kelipatan dari 2. Jadi polanya seperti ini. Setengah L, 1/4L, 1/6L, 1/8L, 1/10, 1/12L, dan seterusnya. Music is very easy and fun.